Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semuanya yang ada di rumah? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat belajar dari rumah. Baiklah, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Materi kita hari ini yaitu macam-macam paragraf. Sebelum kita menyebutkan macam-macam paragraf, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu paragraf. Paragraf adalah bagian dari wacana yang mengungkapkan pikiran dengan kalimat-kalimat yang saling berkaitan dan hanya mempunyai satu gagasan utama. Jadi, setiap paragraf itu hanya memiliki satu gagasan utama. Kata lain dari paragraf adalah alinea. Macam-macam paragraf. Pertama ada deduktif. Yang kedua ada paragraf induktif. Yang ketiga ada paragraf campuran. Apa itu paragraf deduktif? Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Pada pekan lalu Ustazah sudah menjelaskan, kalimat utama yang terletak di awal paragraf itu memiliki ciri, yaitu yang pertama, kalimat nomor 2 itu ada pengulangan kata. Ciri yang kedua ada kata tunjuk, ini, itu. Dan yang ketiga cirinya yaitu ada kata ganti orang, ia, mereka, nya, dia. Perhatikan contoh di bawah ini. Cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Kemampuan ini disebut autotomi. Pemangsa akan mengira ekor yang putus adalah tubuh cecak, sehingga cecak dengan leluasa melarikan diri. Di sini adalah contoh dari sebuah paragraf, di mana yang kalimat utamanya terletak berada di awal, yaitu cecak mempunyai perlindungan diri yang unik. Kenapa berada di awal? Karena kalimat nomor 2 dilihat ciri kalimat utamanya yaitu ia mampu mengelabui musuhnya dengan cara memutuskan ekornya. Ada kata-kata ia. Ia adalah kata ganti dari cecak. Sudah paham? Sekarang paragraf induktif. Paragraf induktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Ya. Cirinya yaitu di akhir paragraf biasanya yaitu berupa simpulan. Contohnya, oleh sebab itu, jadi, demikian, oleh karena itu adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf. Contohnya, di buku ada banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Dengan membaca buku, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan. Kita bisa tahu banyak informasi di bidang apapun dari buku. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Ini adalah kalimat utama yang terletak di akhir paragraf, yaitu paragraf induktif. Jadi, ada ciri-cirinya itu jadi, ada kata-kata jadi. Ya, simulannya ya. Jadi, memang tak salah jika buku dijuluki sebagai gudang ilmu. Sudah mulai paham, Kak? Sekarang yang ketiga, paragraf campuran, di mana paragraf campuran yaitu kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Contohnya, sebelum dikonsumsi, sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Sayuran yang akan dimasak sebaiknya dicuci dan dipotong-potong menurut selera. Sayuran tersebut jangan dimasak terlalu lama.
Jika dimasak terlalu lama, kandungan zat gizinya akan berkurang. Oleh sebab itu, masaklah sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Ya, di sini yaitu paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya terletak di awal, yaitu sebelum dikonsumsi sayuran hijau sebaiknya dimasak terlebih dahulu secara benar. Dan kalimat utamanya juga berada di akhir. Oleh sebab itu, masaklah sayuran hijau secara benar sebelum dikonsumsi. Baik ya Kak. Jadi hari ini kita tentang materi macam-macam paragraf. Jadi bisa menyebutkan ya, ketika ada sebuah contoh paragraf, Kakak tentukan dulu kalimat utamanya berada di mana, di awal, di akhir, atau di awal atau di akhir ya, baru menentukan apa nama dari paragraf tersebut ya. Ustazah akhiri, semoga kakak paham. Jika masih belum paham bisa ditanyakan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.